Aku bilang, enggak deh bang, saya mendingan bayar aja, saya nggak mau. Alah lu bencong aja, belagu lu. Aku makan kertas sih, makan kertas dari sekolah gitu. Dia pegangin aku tuh cuma pakai jari telunjuk doang. Itu pun pegangnya kayak orang jijik gitu pegangnya gitu. Mama sama papa kandungku di Tegal. Mama tahun 2008 didiagnosis kanker dan papa juga bangkrut sih tahun 2008 karena krisis keuangan. Lalu mama meninggal karena kanker stadium 4 tahun 2012. Beberapa bulan kemudian papa ketemu dengan seorang wanita dari Jakarta. Dari awal saya pas ngedrop itu kan saya dibawa ke puskesmas dekat Cempaka Putih ya. Itu dokter bilang salah satu anggota keluarga harus ada yang tahu gitu. Nah, saya pun awalnya nggak berani bilang sama yang terdekat kan kakak saya yang cowok. Jadi awalnya tuh memang batuk-batuk. Batuk-batuknya tuh kayak batuk-batuk kering tapi batuk kering dan jadi batuk berdahak dan kering sih sebenarnya, tapi lebih parahnya tuh lebih ke batuk keringnya, dan dokternya bilang oh ini anak ibu kena TB paru, kena pneumonia gitu, dan akhirnya dokter menyarankan untuk dirawat. Akhirnya di rumah sakit itu dokter penyakit dalam menyarankan untuk aku cek VCT, dites VCT di situ dan hasilnya HIV gitu, HIV positif. Dan itu yang pertama dikasih tahu itu adalah papa sama mama dipanggil sama dokter ke ruangannya. Jadi dari kecil tuh aku kan punya kakak nih, cewek, bedanya cuma 3 tahun di atas aku. Jadi dulu setiap lebaran aku tuh maunya disamain bajunya kayak dia. Jadi setiap aku dibeliin baju yang laki-laki aku nggak mau. Pasti tuh selalu ke kamar gitu, ngunci, ngambek, nggak mau keluar. Kalau bapak sih udah biarin aja, dia kan anak laki-laki, harusnya nggak boleh kayak gitu. Cuman ibu yang namanya ibu mungkin lebih ke hati ya. Dia tuh yang ngalah, ya udah sih nggak apa-apa, namanya juga anak kecil gitu. Akhirnya aku disamain bajunya kayak yang kakak aku. Dan sedangkan bapak tuh kayaknya menolak banget itu. Sempet waktu itu, dulu kan di rumahku tuh kayak ada kolam, kayak apa ya, empang lah ya gitu. Sempet kayak dilelepin gitu sama bapak. Dilelepin, kepalanya tuh dimasukin, dibenamin gitu ya. Itu tuh kalau nggak ada tetangga aku yang lihat, ya aku nggak tahu ya. Ya mungkin dibantuin lah sama tetangga. Pak kenapa anaknya digituin? Ya habis gimana, laki-laki perilakunya kayak gini gitu. Ya cuman akhirnya ditolongin sama tetangga aku. Waktu itu ibu aku nggak ada, lagi ke pasar. Ya udah akhirnya pas ibu aku pulang, ya udah aku dirangkul, bapak aku ditanya kenapa, jangan kayak gitulah, namanya anak kecil. Dia kan juga belum ngerti apa-apa. Kalau dulu di halaman rumahku tuh daun pisang, aku tuh bikin kayak boneka. Jadi bikin rambut-rambutan dari daun pisang, aku gitu-gituin. Itu kadang aku udah capek-capek bikin sama bapak dibuang, kayaknya sedih aja gitu. Mama selalu bahas kayak, kenapa sih harus kayak cewek banget gitu? Kenapa harus kayak cewek banget, kamu ngomongnya kayak cewek, kamu harus kenapa kayak gak jalannya bisa dibilang kayak letoy gitu. Habis itu aku bilang ke mama gitu, habis itu tipe papa dan itu pas banget papa keluar, aku sekalian gitu ngomong, "Pah, mah, aku udah capek, aku hanya pengen bilang aku gay." Habis itu diem sebentar sih. Habis itu papa bilang kayak gini, aku ingat banget, "Kamu manusia paling najis." Akhirnya papa bawa figura aku semuanya, dari semua figura yang aku punya, 4 pieces, 5 pieces, ke kamar atas, ke kamar aku, lalu bilang kayak gini, lempar tasnya, "Kamu keluar, papa gak mau punya anak homoseksual penyakit kayak kamu." Dan aku keluar. Kokoku beliin, kasih aku uang yang cukup buat nyewa paket 12 jam, paket malam di warnet. Pas di Gojek sih aku merasakan kayak euforia gitu. Aku seneng, aku nggak regret anything gitu.
finally have a chance kayak untuk keluar dari toxic family gitu. Dulu papa waktu aku pertama kali diusir, aku kan ngekos. Itu sama sekali nggak ada biaya makan. Papa itu hanya ngekos tuh, biayain kos doang. Jadi terkadang aku 2 hari nggak makan. Aku minum air keran sih. Ada sempat minum air keran, tapi terkadang aku juga minum air galon, air botol yang seliter. Lalu kadang makan, ya karena desperate banget sih, aku makan kertas sih. Makan kertas dari sekolah gitu. Tapi kadang juga ada teman-temanku yang nyadar, Will mau makan gak nih, ada ini. Will nih ada bingkisan dari mama gue. Itu bantu banget. Reaksi om aku itu sempet aku bilang itu bener-bener yang namanya stigma dan diskriminasi sih, aku bilang gitu. Karena dia bilang, oh lu positif HIV lu ya kok, wah umur lu nggak akan lama lagi tuh. Dari situ bahkan dia sempat bilang, oh tenang aja, nanti kalau misalkan si Koko meninggal, jenazahnya nggak usah dibawa pulang, langsung dibawa ke rumah duka, kita pesenin peti mati. Langsung dia bilang ke bokap, ke papa, terus langsung dia bilang, kak pesenin peti mati baru buat si Koko, terus pesenin jas, baju, pokoknya semua serba baru. Dari situ om aku pagi itu aku mau dimandiin sama perawat. Nah di situ posisi ada mama, ada om sama perawat gitu. Nah di situ om aku tuh ngebantu perawat megangin aku tuh bukan cuma, aku bilang sih bukan megangin sebenarnya, bukan ngebantu pegangin. Dia pegangin aku tuh cuma pakai jari telunjuk doang. Itu pun pegangnya kayak orang jijik gitu pegangnya gitu. Waktu kakak saya tahu kalau saya mengidap HIV itu langsung dia kaget. Cuman dari situ kakak saya juga sempat berubah dalam artian dulunya deket banget sama kakak aku ya. Setelah tahu saya mengidap HIV itu satu keluarga kakak saya itu berubah gitu. Dengan alasan saudara kembar ponakan saya itu mau tinggal di Cempaka Putih. Akhirnya saya mikir kan, mungkin ya udahlah. Akhirnya saya tahu di situ kakak saya seperti mengusir saya secara halus gitu. Dengan berat hati ya saya pergi kan, pamitan seperti biasa. Saya pulang ke ibu saya, ke orang tua saya. Kalau ada saya dia kayak buru-buru pulang gitu. Udah gitu kalau saya cium tangan kan biasa, terus kayak apa sih, sedikit doang sentuhnya gitu, langsung ditarik lagi tangannya. Waktu itu sempat pulang malam, nebeng sama temen, cuman sampai Pulau Gadung waktu itu kan. Waktu itu masih ada angkot dari Pulau Gadung ke pasar Keranji itu kan. Ya emang sih angkotnya itu sepi gitu, maksudnya cuman aku doang gitu. Tadi aku udah gak mau naik tuh karena aku pikir sepi banget nih. Cuman karena aku pikir udah jam malam juga, takutnya gak ada lagi angkotnya. Waktu itu udah jam 10-an deh. Dia isi abangnya juga udah gaya abangnya juga kayak yang nggak tahu ya itu ngeledek atau apa ya, manggilnya udah Neng, nggak ada lagi nih, tinggal abang doang sendiri, udah nggak ada lagi, udah sini Neng, udah malam gitu kan. Kata si abang, depan aja Neng, nanti kalau ada penumpang lain biar itu di depan aja. Yaudah aku pindah ke depan tuh, ngobrol-ngobrol, nanya rumah di mana, namanya siapa, kerja di mana, mau pulang kemana gitu-gitu nanya. Terus tiba-tiba tangannya tuh yang udah, ya pertama kan aku gini tuh megang tangan aku, terus tangan aku tuh dikearahin ke kemaluannya dia gitu. Aku bilang, duh nggak benar nih, nggak beres nih supir, aku bilang itu kan. Aku bilang, yaudah nggak apa-apa, ntar nggak usah bayar, ini tuh cepetan pengen dikeluarin, kata dia gitu kan. Aku bilang, nggak deh bang, saya mendingan bayar aja, saya nggak mau. Alah lu bencong aja belagu lu, kata dia gitu kan. Bencong aja lu belagu lu, udah untung ada yang mau lah. Emang kenapa bang? Emang walaupun saya berdua saya bisa maksudnya di semena-menain. Aku mendingan bayar aja deh. Aku lempar tuh duitnya, kalau enggak saya teriak nih ya, saya turun. Aku bilang gitu kan. Kok gini banget, maksudnya ya kita juga kan walaupun gini pengen dihargain, maksudnya ya namanya manusia pasti kan pengen dimanusiain gitu, nggak pengen diperlakukan seperti binatang kayak gitu. Aku masih sayang papa, dan meskipun papa ngelakuin, aku nggak tahu ini kenapa, tapi aku sayang papa meskipun papa ngelakuin sesuatu yang buruk gitu. Karena aku ingat dulu waktu kecil, waktu mama nggak ada, waktu Koko pergi, Cici pergi, itu hanya berdua di rumah. Dan aku ingat aja gitu, papa itu kayak berusaha membuat aku nyaman,
membuat aku comfortable selama mama nggak ada. Kami pelihara banyak banget binatang gitu supaya rumah kelihatan ramai. Dan papa berusaha kayak mau buat senyaman mungkin. Dan meskipun papa sampai benar-benar gak ada duit, papa beliin makanan favorit aku, pangsit kuah. Dan aku makan pangsitnya dan papa makan kuahnya. Papa masih sayang sama aku gitu. Bapak aku udah almarhum dari aku SMP. Satu-satunya yang sampai saat ini aku ingat itu sebelum bapak meninggal, aku dianterin sekolah. Seumur-umur aku masuk sekolah aku nggak pernah dianterin. Pada hari itu aku ingat banget, aku mau kenaikan SMP kelas 2. Itu bapak nganterin aku ke sekolahan. Tumben banget. Cuma pada pada hari itu dia mau nganterin aku. Sebelum dia ke pasar, dia nanya mau sekolah jam berapa. Waktu jam 7 aku dianterin sama bapak, dianterin ke sekolahan naik sepeda. Saat itu kayak bapak tuh kayak ngeliatin aku gitu sampai masuk ke kelas, sampai bilang hati-hati ya, belajar yang pinter gitu. Yaudah aku salim. Beberapa hari kemudian bapak meninggal. Itu sih kenangan yang nggak aku ingat sampai sekarang. Kalau aku sih biasanya ngingetin ke si Alfian sih untuk jamnya dia minum ARV. Kita berdua nyebut ARV itu vitamin. Misalkan udah jam 10 malam nih, aku ingetin dia, udah minum ARV belum? Udah minum vitaminnya belum? Minum dulu vitaminnya. Pas saya pernah di Opnam, yang ada di samping saya tuh bukan keluarga ya, tapi Andri. Sampai dia ngurusin saya dari pagi sampai malam, itu selama sebulan. Andri yang ada di samping saya. Kalau kakak saya datang pernah pas saya di UGD sekali, terus habis itu nggak pernah datang lagi sampai pas saya udah selesai di Opnam juga pulang ke kosan waktu itu nggak pernah ada yang datang. Aku bilang ke dia pada saat dia selesai dari sembuh itu, aku bilang, kakak-kakak lu yang nggak peduli sama lu nggak usah lu urusin lagi. Sekarang lu udah punya orang tua kedua, yaitu orang tua gue. Kalau kakak-kakak lu masih seperti itu sama lu, ya udah say goodbye aja sama mereka. Terus sekarang udah ada mama sama papa yang memang peduli sama kesehatan kamu, aku bilang kayak gitu. Kalau yang aku rasain sih ya, kebanyakan orang itu nganggapnya kita seperti ini nih transpuan karena kemauan sendiri gitu. Maksudnya karena ya lu bisa kali berubah, udah tinggal lu berpakaian seperti laki-laki, tinggal nggak usah dandan, tinggal rambut ya gaya laki gitu kan. Cuman kan kita yang ngerasain, kita yang ngalamin, nggak sesimpel itu. Kita harus bergejolak batin. Maksudnya nggak segampang yang mereka ngira. Mereka bisa ngomong gitu karena nggak ada di posisi kita gitu kan. Harapan saya buat diri saya sendiri, buat kawan-kawan transpuan lainnya, apapun itu jangan berkecil hati, jangan menganggap diri kita lebih buruk dari yang lain. Ini cuma masalah ekspresi diri. Banyak sih, mungkin di luar sana banyak yang nggak ngerti gitu kenapa aku bisa jadi gay kayak gini kan. Gue bilang, hey, gue jadi gay bukan karena kemauan gue. Gue menjadi gay mungkin Tuhan sudah menciptakan gue lahir ke dunia supaya gue bisa jadi gay gitu. Buat gue jadi gay. Jadi ya apa yang sudah diciptakan Tuhan itu kan kita nggak boleh ngelawan gitu loh, nggak boleh ngelawan kodrat gitu loh istilahnya. Jadi ya udahlah toh, gue juga cuma gay gitu loh. Aku dulu sebelum came out di sekolah itu berusaha banget kelihatan kayak straight gitu supaya aku nggak dibully. Itu susah banget dan kadang membuat aku stres juga sih. Karena itu emang nggak enak banget, kayak berusaha paranoid gitu. Aku ngelakuin ini kelihatan cewek nggak ya? Kelihatan feminim nggak ya? Kelihatan kayak kecewean gitu ya? Aku berharap setidaknya orang-orang itu bisa understand, bisa respect gitu. Nggak perlu kayak datang ke orang kayak, kamu salah. Setidaknya at least be a good human person sih. Kayak respect gitu, berusaha jadi yang lebih baik gitu ke orang-orang lain juga, ke semua orang, entah nggak peduli itu ras mereka apa, nggak peduli agama mereka apa, nggak peduli seks gender mereka apa, nggak peduli seksnya mereka apa.